Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Elisna, NDH 008 Angkatan 19 akan menjelaskan resume materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada beberapa ruang lingkup nilai-nilai dasar negara. Yang pertama itu cinta tanah air, dua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara, yang keenam semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya itu kesiapsiagaan bela negara di zaman sekarang di berbagai lingkungan. Yang pertama itu satu, untuk menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar akan hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Kemudian kesadaran untuk menaati tata tertib pelatihan. Kemudian menciptakan suasana rukun dan damai, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, nanti peraturan hukum yang ada, kemudian membayar pajak tepat pada waktunya. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu ada baris berbaris, keprotokolan, dan kewaspadaan dini. Pertama itu baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap pembentukan disiplin, pembina kebersamaan dan kesetiakawanan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengertian keprotokolan. Dari berbagai literatur dan sumber referensi disebutkan bahwa istilah protokol pada awalnya dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan Inggris pada saat mereka menduduki wilayah Hindia Belanda, yang mengambil dari bahasa Prancis protocole, bahasa Chol, bahasa Prancis mengambil dari bahasa Latin protocolum yang aslinya mula-mula. Perkataan ini digunakan bagi lembaran pertama dari suatu gulungan papirius atau kertas tebal yang ditempelkan untuk dilekatkan. Kemudian perkataan protokol digunakan untuk semua catatan dokumen negara yang bersifat nasional dan internasional. Hal tersebut membuat persetujuan antar negara dan kemudian antar bangsa. Dan dengan itu perkataan protokolum yang mulanya digunakan untuk istilah dokumen kemudian digunakan bagi isi dari persetujuan itu sendiri. Pengertian dari tata tempat adalah menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi penjabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahului atau didahulukan dan siapa yang mendapatkan hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintah atau masyarakat. Lazimnya orang yang mendapatkan hak yang untuk didahulukan dalam urutan ialah seorang karena ada pangkat atau jabatannya seperti pejabat negara dan pejabat pemerintah. Mereka disebut VIV, very important person, dan kadang-kadang pula seorang karena derajat dan urutannya sosialnya seperti pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat yang lainnya. Mereka disebut VIC, very important citizen. Istilah tata tempat dalam bahasa Prancis adalah presiden. Dalam bahasa Inggris disebut president, Ral Esheden. Ini menurut Ral dan Erwan tahun 2007. Ada
aturan tata tempat. Yang pertama itu orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang punya jabatan tertinggi, yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau mendahului menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah A. tempat paling tengah, B. tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. C. genap sama dengan 4, 2, 1, 3, ganjil 3, 1, 2. Ini adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri, yaitu untuk pimpinan. 1 itu pimpinan yang paling tinggi, kemudian M-nya staf dan masyarakat. Ini adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Pimpinan itu nomor 1, kemudian dilanjut dengan yang paling bawah selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan pejabat yang punya jabatan yang rendah berada di paling kiri atau di pojok, sedangkan yang paling tinggi itu berada di paling ke depan. Ini contoh pengaturan tempat posisi duduk dalam rapat. Meja berbentuk U, pimpinan berada di tengah, kemudian dilanjut dengan sebelah kanan itu yang berada di bawahnya, lanjut lagi di sebelah kirinya juga mengapit, dilanjut lagi sampai yang paling bawah itu berada di posisi paling jauh dari meja, sedangkan pada meja bulat itu pimpinan berada di tengah.